bagi anak-anak teacher yang tubuhnya kurang sehat, ya, teacher mau ajak kamu supaya perbanyak minum air putih hangat ya nak ya. Kemudian konsumsi sayur, kemudian makanannya juga yang sehat. Oke anak-anak teacher, kembali lagi kita bertemu dengan teacher Teti di pembelajaran tematik. Tema 2, subtema yang kedua, pembelajaran yang keenam. Tapi sebelumnya teacher Teti mau ajak kamu berdoa dulu ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih memiliki kesempatan Tuhan untuk menimba ilmu kembali Tuhan. Tuhan, kami mau memulai pembelajaran kami di pembelajaran tematik. Tuhan kiranya menuntun kami supaya kami dapat memahami penjelasan dari teacher kami, dan kami dapat membentuk karakter yang baik setelah kami belajar dari pembelajaran ini. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami berserah. Amin. Oke, ya, kita kembali lagi anak-anak teacher dengan pembelajaran tematik untuk hari ini. Oke, anak-anak teacher mau bertanya kepada kalian, pernah tidak kalian melakukan 4 kegiatan tersebut? Yang pertama, bersepeda ketika berpergian jarak dekat, kemudian mematikan AC ketika sudah tidak digunakan, kemudian mematikan televisi ketika sudah tidak ditonton, dan yang terakhir adalah menggunakan angkutan umum saat berpergian jarak jauh. Jadi, teacher mau bertanya kembali bahwasannya pernah tidak kamu lakukan? Nah, seandainya kalau kamu pernah melakukan yang keempat kegiatan tersebut, artinya adalah kamu sudah ikut melakukan penghematan energi. Ya, sumber energi yang kita gunakan sebagian besar itu merupakan sumber energi yang terbarukan. Oleh sebab itu, kita harus menghemat energi. Nah, kebiasaan menghemat energi akan mempengaruhi kehidupan dan lingkungan sekitar. Ya, jadi 4 kegiatan yang tertera yaitu bersepeda ketika berpergian jarak dekat, mematikan AC, mematikan televisi jika tidak digunakan, menggunakan angkutan umum. Ini merupakan penghematan energi. Ini ya. Jadi ketika kamu berpergian jarak dekat, kamu tidak memerlukan yang namanya bahan bakar kendaraan sebab kamu bisa menggunakan sepeda. Sepeda itu bisa juga selain daripada menghemat, menambah kesehatan otot kaki, menambah kesehatan tubuh. Nah, jadi sangat banyak manfaatnya jika kita melakukan penghematan energi dengan secara alami. Hari ini kita kembali belajar tematik dengan tema selalu berhemat energi, subtema manfaat energi, pembelajaran ke-6. Ya, tujuan kita mempelajari pembelajaran 6 ini ada yang pertama adalah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks, dan yang kedua adalah mengkampanyekan perilaku hemat energi. Sikap yang dapat kita kembangkan dari pembelajaran hari ini adalah sikap disiplin dan tanggung jawab. Perilaku hemat energi harus dilakukan setiap hari sebagai upaya melestarikan lingkungan. Hal ini disebabkan bahan bakar fosil yang digunakan pembangkit listrik menimbulkan dampak yang tidak ramah terhadap lingkungan kita, seperti pencemaran udara, ya, pencemaran air. Nah, lingkungan pun akan semakin rusak akibat ulah manusia sendiri. Sebagai wujud tanggung jawab terhadap lingkungan, manusia sebaiknya berperan serta dalam merawat, bahkan dapat memperbaiki. Nah, salah satu cara atau kegiatan yang digunakan untuk menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan kita adalah Earth Hour atau jam bumi. Coba kita perhatikan teks ya yang teacher sajikan di video ini. Masih ingat tidak dengan gagasan pokok? Gagasan pokok adalah topik yang dibicarakan pada satu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat yang menjelaskan ide pokok. Nah, dari teks ini kita akan belajar mengambil gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragrafnya. Gagasan pokok pada paragraf pertama adalah menghemat energi.
Gagasan pendukung pada paragraf pertama yaitu yang pertama adalah pentingnya menghemat energi. Gagasan pendukung yang kedua adalah kegiatan menyerukan menghemat energi listrik. Dan gagasan pendukung yang ketiga adalah kegiatan atau makna Earth Hour atau jam bumi. Nah, lalu gagasan pokok pada paragraf kedua yaitu kegiatan jam bumi. Nah, gagasan pendukung pada paragraf kedua adalah yang pertama adalah tempat dijadikannya kegiatan jam bumi. Lalu yang kedua yaitu ikon suatu daerah, ya. Nah, untuk paragraf ketiga, teacher mau kamu yang menentukan gagasan pokoknya yang mana dan ide pendukungnya yang mana, ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membuat poster tentang menghemat energi. Nah, kamu juga sudah mengetahui kegiatan yang berkaitan dengan cara menghemat energi. Selain dengan membuat poster, kita juga dapat mengajak saudara-saudara kita untuk menghemat energi listrik dengan cara menyuarakan ide-ide yang ada dalam pikiran kita. Nah, inilah yang dikatakan dengan kampanye. Jadi kegiatan kampanye itu adalah menyampaikan secara langsung ide yang ada dalam benak kita dan menyampaikan secara langsung pesan yang terdapat pada sebuah poster. Nah, jadi bukan hanya dengan membuat poster ya, bisa juga dengan mengkampanyekan secara langsung. Nah, anak-anak teacher, sekarang teacher mau bertanya kepada kamu, siapa di antara kamu yang sudah berkampanye di dalam kelas? Nah, pasti sudah pernah ketika kamu pemilihan ketua kelas, ya, pasti kamu mengajak teman kamu untuk memilih seseorang di depan kelas. Nah, hal tersebut merupakan salah satu kegiatan kampanye. Oke, anak-anak teacher, kita sudahi pembelajaran kita dan sebagai bahan evaluasinya adalah yaitu ayo berlatih nomor 2 ya, kamu akan kerjakan yaitu membuat sebuah paragraf yang berisi perilaku hemat energi listrik dan kamu akan mengirimkannya ke teacher kamu. Oke, kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau berikan kepada kami serta tuntunan Roh Kudus kepada kami Tuhan sehingga kami dapat memahami pembelajaran kali ini. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dan memberkati orang tua kami serta memberkati teacher-teacher kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye.